Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 301 Pertanyaan tentang payudara. Jining Xuang juga ada di sini. Begitu Sangguan Yuer berbicara, mereka bertiga saling memandang. Apakah kamu melihatnya? Di sini, di mana itu? Sangguan Yuer menunjuk ke satu sisi, dan akhirnya mendarat di atas seseorang berbaju putih di kursi kerumunan. Mendengar ini, mereka bertiga menatap pria berbaju putih dengan mata menyipit. Berdandan sebagai pria, sudut mulut ketiganya berkedut. Benar, Jining Xuang benar-benar menyamar sebagai laki-laki, mengenakan pakaian brokat, menyisir rambutnya, dan mengenakan syal sutra giok di kepalanya. Sekilas, dia mengira dia seorang sarjana. Seluruh tubuhnya penuh dengan budaya, ditambah dengan penampilannya yang tiada taraf, meski dia adalah pendamping wanita dalam pakaian pria, dia juga tampan dan bajingan. Ini benar-benar segar. Su Fu tidak bisa menahan nafas. Jika gadis ini tidak memberitahuku, aku benar-benar tidak melihatnya. Orang tua Zuge mendecakkan lidahnya dan berkata, Cheng Kun berani membiarkan tubuh roh misterius turun gunung, bukankah dia takut dibungkam? Dibandingkan dengan mereka, aura Biyu dan Sangguan Yuer berbeda, dengan permusuhan yang dingin. Hei, hei! Orang tua Zuge melirik mereka berdua, lihat apa maksud kalian berdua, kalian ingin bertarung dengannya. Mereka Zeng Yangzong yang berkomplot melawan Ye Chen, kata Sangguan Yuer dengan getir. Kata-katamu agak umum. Orang tua Zuge mengerutkan bibirnya, kamu tidak bisa memusuhi seluruh sekte Zeng Yang hanya karena beberapa orang. Selain itu, kamu tidak bisa mengalahkannya. Aku tidak bisa mengalahkannya, tapi kakakku sulit untuk mengatakannya. Dada Sangguan Yu naik turun dengan keras. Adikmu, Sangguan Hanyu, apakah saya mengatakannya? Saya tidak mengatakan apa-apa. Lulus. Ketika mereka berempat berbicara, Ye Chen di bawah sudah lulus ujian alkimia, yang berarti dia telah maju ke semifinal. Setelah lulus tes pil, Ye Chen mengibaskan rambutnya dengan anggun, melihat ke arah Su Fu, Penatua, aku tidak merindukanmu. Sebelum dia selesai berbicara, dia membeku, menatap Sangguan Yuer yang duduk di sebelah Biyu dengan ekspresi yang luar biasa, kapan dia berlari? Batuk. Ye Chen terbatuk kering, dan buru-buru memalingkan muka. Namun, saat dia menarik pandangannya, dia melirik seorang pemuda berpakaian preman yang duduk di kerumunan di sisi lain, yang diam-diam menatap ke bawah saat ini, ekspresinya tidak senang atau khawatir, dan dia tidak bisa melihat apapun. Fluktuasi emosional. Jining Xuang. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan ekspresi di balik topeng itu juga sedikit menarik, wanita yang menyamar sebagai pria. Dia juga ada di Pil City. Ye Chen bergumam, kapan dia datang ke sini, aku tidak menyadarinya sebelumnya. Ketika dia melihatnya, kebetulan Jining Xuang mengangkat matanya. Ketika matanya terjalin, Jining Xuang sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan, dia melihat perasaan yang tidak biasa di mata Ye Chen dari jarak puluhan ribu kaki. Siapa orang itu, dan faksi yang mana? Jining Xuang bertanya dengan enteng. Mendengar ini, seorang lelaki tua berambut abu-abu di sampingnya dengan tergesa-gesa mengeluarkan sebuah gulungan, melihatnya, dan kemudian menjawab dengan hormat, gadis suci, namanya Chen Ye, dan dia adalah seorang alkemis biasa. Chen Ye. Mendengar dua kata ini, mata Jining Xuang yang acuh tak acuh dan indah tiba-tiba menyala dengan cahaya ilahi, dan dia tidak bisa menahan pandangannya pada Ye Chen lagi. Di sini, Ye Chen sudah menggeliat dengan ganas, meskipun dia tahu bahwa Jining Xuang sedang menatapnya, dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Langkah selanjutnya adalah Sun Wenlingdan, apakah ada tekanan? Luo Xi berlari lagi dan menatap Ye Chen sambil cekikikan. Tidak apa-apa. Ye Chen menggaruk kepalanya. Aku bisa melihat bahwa kamu tidak sederhana. Luo Xi menatap Ye Chen dengan penuh arti. Tidak peduli seberapa mudahnya, bisakah itu lebih baik dari kakak perempuanmu? Itu benar. Luo Xi terkikik. Berhenti. Sementara keduanya berbicara, tetua berpakaian putih dari Pil City memarahi dengan lembut, mereka yang belum memurnikan ramuan dapat meninggalkan panggung, dan mereka yang maju akan naik ke panggung untuk menggambar. Saat kata-katanya jatuh, tahap semifinal benar-benar berakhir,
dan mereka yang tidak menyempurnakan ramuan dalam waktu yang ditentukan dan mereka yang telah menyempurnakan ramuan setelah tempat ke-100 semuanya mundur dengan kepala terangkat. Segera, mereka yang maju berbaris untuk menarik undian. Tempat pertama masih Xuan Fei, dan tempat kedua masih murid darah dari Istana Haus Darah. Senyum orang ini menakutkan tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Ini masih siang hari, jika ditempatkan di malam hari, pasti akan membuat takut orang. Sepotong besar. No. 61. Setelah mendapatkan plat nomornya, Ye Chen memasukkannya ke dalam lengan bajunya, dan datang ke platform batu No. 61 dengan mudah. Sama seperti 2 kali sebelumnya, saat pertama kali tiba, dia mulai menengok ke kiri dan ke kanan. Kali ini, bukan lagi mereka berempat, Chen Rongrong dan Sun Luoyan, atau si idiot Li Yuanyang dan Yuan Zi, tapi 4 karakter kejam, dan merekalah yang diperkenalkan Su Fu kepadanya sebelum memasuki arena. Di sebelah kiri adalah pemuda berambut ungu, putra suci dari keluarga roh darah di Chu Utara. Di sebelah kanan adalah wanita berbaju ungu, putra suci dari keluarga Chu Yinyang Utara. Di depan adalah pemuda berambut merah, Santo dari Istana Beihu Xingyue. Setelah melihat sekeliling, Ye Chen melirik ke belakang, tapi itu kosong. Lebih tepatnya, orang itu belum datang. Segera, orang di belakangnya tiba, terpental, seperti elf, setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Luo Xi. Mengapa kamu datang lebih lambat dariku ketika kamu menggambar plat nomor sebelum aku? Ye Chen bertanya dengan santai sambil mengambil danfang. Aku akan buang air kecil. Luo Xi terkikik. Dengan baik. Ye Chen membuka mulutnya, tetapi tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Melihat 3 orang di depannya, dia tidak bisa membantu tetapi melirik Luo Xi, Anda adalah murid dan Chen, kan? Anda laki-laki jadi saya tidak akan mengatakannya, tetapi Anda seorang gadis kecil, mengapa Anda tidak bisa sedikit lebih pendiam? Setelah episode kecil, ekspresi semua orang kembali normal, dan mereka berkonsentrasi menonton dan Fang. Kakak, payudaramu sangat besar. Begitu mereka tenang, Luo Xi yang berada di belakangnya berbicara. Dengan kata lain, menatap payudaranya. Apakah itu besar? Ye Chen terbatuk datar, dan tidak bisa membantu tetapi melirik ke kanan, dan melihat sekilas puncak batu giok Saintes Xingyue yang tinggi dan lurus. Luo Xi tidak mengatakan apa-apa, dia benar-benar tidak melihat Saintes Xingyue dengan hati-hati. Saya harus mengatakan bahwa Saintes of Xingyue ini benar-benar bukan kecantikan biasa. Dia memiliki wajah yang cantik dan sosok yang sangat indah, yang bisa dikatakan sedikit mempesona. Cahaya ungu melekat di sekujur tubuhnya, seperti bunga anggur ungu. Ketika Ye Chen sedang menonton, dia tidak lupa melirik putra suci keluarga roh darah dan putra suci keluarga Yin Yang, mereka juga menonton. Namun, Ye Chen mengira dia menghargainya, tetapi mata kedua orang itu telanjang, cabul, dan jahat, terutama putra suci dari keluarga roh darah, yang melihatnya dan menjilat lidah merah. Lihat lagi, gali bola matamu. Meskipun orang suci Xingyue sedang melihat ke Danfang, dia tahu bahwa Ye Chen dan yang lainnya sedang menatapnya, terutama ketika dia merasakan 2 pasang lampu cabul itu, nadanya berubah. Dan lebih dingin. Batuk. Ye Chen terbatuk, dan buru-buru membuang muka, 2 lainnya juga tersenyum menggoda, dan membuang muka. Mengapa payudaraku sangat kecil? Bunga aneh di belakang Ye Chen, Luo Xi, masih bergumul dengan payudaranya saat ini. Dia melihat ke Saintes Xingyue dan kemudian ke payudaranya sendiri, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengembungkan bibirnya. Chen Ye, apakah pria menyukai wanita berpayudara besar? Pertanyaan Luo Xi menjadi semakin aneh. Tidak sepenuhnya, jawab Ye Chen dengan santai. Kalau begitu, apakah kamu suka payudara besar atau payudara kecil? Luo Xi buru-buru bertanya. Aku suka laki-laki. Ye Chen mengangkat telinganya. Begitu dia mengatakan ini, dia langsung menjadi pusat perhatian, putra roh darah di sebelah kiri, orang suci Xingyue di sebelah kanan, dan putra Yin dan yang di depan melemparkan pandangan mereka satu demi satu, melihat ke atas dan turun ke Ye Chen. Perlu disebutkan bahwa tatapan itu disebut jijik. Bab 302 Tungku Penggorengan. Setelah episode kecil, Luo Xi yang tidak bersalah menjadi jauh lebih jujur. Kali ini berbeda dari 2 kali sebelumnya, 2 pil pemurnian pertama adalah pil 1 butir dan 2 butir, tetapi kali ini pil 3 butir disempurnakan, dan dimainkan di tempat, karena tidak ada yang tahu sebelumnya. Lotere yang akan mereka sempurnakan ramuan macam apa yang dibuat, bahkan Ye Chen dan yang lainnya tidak berani gegabah.
Pil pembentuk tulang 3 pola. Ye Chen melihat formula pil sambil menghitung ramuan spiritual yang diletakkan di atas platform batu. Pil pembentuk tulang 3 pola, dia belum pernah menyempurnakan yang ini, dan dia belum pernah melihat formula pil ini. Sejauh ini, dia hanya menyempurnakan pil roh jiwa 3 pola. Sampai batas tertentu, ini adalah kedua kalinya dia melakukannya menyempurnakannya obat mujarab 3 butir. Kamu bisa mengambilnya di ujung jarimu. Setelah menanamkan isi formula alkimia di benaknya, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan segera menuangkan api peri ke dalam tungku alkimia. Beberapa orang lainnya juga mengorbankan api mereka sendiri satu demi satu, dan itu semua adalah api yang nyata, terutama api anak roh darah yang sebenarnya, yang berwarna merah darah dan tampak seperti darah yang terbakar, yang sangat aneh. Di tempat alkimia, ada keheningan, dan semua alkemis muda secara intensif menyempurnakan ramuan itu. Di luar venue, penonton mulai berdiskusi lagi, menurut saya, Xuan Fei adalah yang pertama memperbaikinya. Sulit dikatakan, dan sulit dikatakan bahkan murid darah itu. Itu masih kalimat yang sama, entah itu Xuan Fei atau Xue Tong. Aku berkata Su Fu, bisakah dia memurnikan ramuan 3 butir? Di kursi, lelaki tua Zuge memandang Su Fu yang berada di samping lagi. Aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Su Fu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saudari Biou, yang berbaju hitam, dia adalah alkemis dari keluarga Sangguan kita. Di sini, Sangguan Yuer menarik Biou, lalu menunjuk seorang pemuda berbaju hitam yang sedang melakukan alkimia di bawah. Sangguan Yunkui, bukannya aku tidak mengenalnya. Biou tersenyum. Kamu belum punya istri. Apakah kamu ingin memikirkannya? Sangguan Yuer terkikik dan menatap Biou dengan mata besar berkedip. Kami tidak cocok. Biou tersenyum lembut. Apakah itu tidak pantas, atau ada seseorang di hatiku? Di sampingnya, lelaki tua Zuge berkata dengan santai. Kakek, kamu berbicara omong kosong lagi. Ah, saudari Biou punya kekasih. Sangguan Yuer segera meraih tangan Biou, matanya yang besar berkedip, siapa itu? Katakan padaku, aku akan memeriksamu. Itu dia. Orang tua Zuge menyesap minumannya dan menunjuk ke arah Ye Chen di bawah. Kakek. Pipi Biou langsung memerah, dan dia menatap Pak Tua Zuge dengan tajam. Kenapa dia memakai topeng? Dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk mendengarkan. Sangguan Yuer sudah menatap Ye Chen di bawah dengan sepasang mata besar dengan rasa ingin tahu, ini masih rambut putih, aku tidak bisa lihat wajahnya. Tapi seharusnya dia sangat tampan, kalau tidak dia tidak akan terlihat oleh Sister Biou, tapi, melihat punggungnya, kenapa dia begitu familiar? Pernahkah kamu melihatnya di suatu tempat? Ledakan. Begitu Sangguan Yuer selesai berbicara, terdengar suara gemuruh di tempat alkimia di bawah. Ketika semua orang melihat sekeliling, mereka menemukan seorang pria berbaju hitam dan putih bangkit dari tanah karena malu. Itu benar, dia meledakkan tungku. Saya tidak tahu apakah itu karena operasi yang ceroboh atau sesuatu yang lain. Seluruh tubuhnya diledakkan. Jika dia tidak bersembunyi dengan cepat, dia mungkin akan terlempar ke langit. Ledakan. Segera, terdengar raungan lagi, tapi kali ini, orang ini tidak seberuntung itu, dia terbang keluar dan berlumuran darah. Ledakan. 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 Kemudian, suara gemuruh seperti itu terus terdengar, semuanya adalah deru tanur sembur, bahkan banyak orang menghancurkan platform batu alkimia, dan terlebih lagi, mereka benar-benar diledakkan ke langit. Bagaimana situasinya? Ye Chen, yang memanipulasi nyala api untuk membuat alkimia, mau tidak mau melirik ke arah itu. Mengapa ada begitu banyak orang yang menggoreng kompor? Luosi di belakangnya juga menjulurkan kepalanya untuk melihat ke kiri dan ke kanan. Ledakan. Begitu mereka berdua selesai berbicara, orang suci Yin dan Yang yang berada di depan Ye Chen juga mendengar raungan dari tungku pil. Untungnya, dia bereaksi cepat dan mengorbankan kekuatan spiritual untuk melindungi tubuh terlebih dahulu, jika tidak dia akan berantakan. Ledakan. Sebelum Ye Chen dan Luosi bisa bereaksi, tungku alkimia dari putra roh darah di sebelah kiri juga meledak. Untungnya, dia begitu cepat sehingga dia tidak terpengaruh, tetapi alkemis muda di sebelah kirinya sengsara. Mereka semua diusir. Ledakan. Itu masih saat Ye Chen dan Luosi tidak tercermin. Tungku alkimia Saintes Xing Yue di sebelah kanan juga meledak, tetapi Saintes Xing Yue bereaksi sangat cepat, dan langsung memadatkan perisai di depannya, menghalangi getaran dari tungku. Tungku pil meledak satu demi satu, membuat wajah mereka bertiga sedikit jelek,
alis mereka berkerut, dan ada kilatan samar di mata mereka. Ada apa? Ye Chen memandang mereka bertiga dengan heran, dan akhirnya tidak lupa untuk melirik ke belakang. Tidak masalah jika Anda melihatnya, gadis kecil Luosi itu melompat keluar. Bergantung pada. Ye Chen mengutuk dengan keras, dan dengan pikiran, dia mengorbankan Profound Entrance Shield di sekitar tubuhnya. Ledakan. Saat berikutnya, tungku alkimia Luoxi juga meledak, tetapi berkat kecerdasan Ye Chen, itu tidak terpengaruh. Kamu tidak bisa memberitahuku sebelumnya. Ye Chen menatap Luosi yang tidak jauh dari sana, untungnya, aku menoleh ke belakang, kalau tidak penggorengan dingin di belakangku akan membunuhku di tempat. Kecelakaan, kecelakaan. Luosi menjulurkan lidahnya dengan senyum kering. Ingatlah untuk menyapaku lain kali, atau aku. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, merasa ada yang salah dengan tungku alkimia, dan kekuatan kekerasan dengan cepat menyiksa. Sialan, berbaringlah. Ye Chen melolong serigala, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Ledakan. Saat berikutnya, tungku alkimia juga meledak. Mungkin dia sudah mengambil tindakan pencegahan. Putra Roh Darah, Putra Yin Yang, dan perawan suci Xing Yue mengorbankan perisai spiritual mereka sejak dini untuk memblokir penyebaran ledakan Ye Chen perapian. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah Ye Chen, di tempat alkimia, terdengar suara tungku penggorengan satu demi satu, dan banyak orang terlempar ke langit. Melihat 100 alkemis di depan 100 platform batu di seluruh tempat alkimia, setidaknya 80 dari mereka telah menggoreng tungku mereka, dan para alkemis yang tidak memiliki tungku pada dasarnya tidak luput dari nasib buruk mereka. Namun, ada orang di lapangan yang alkimia tidak meledak, dan itu adalah Xuan Fei dan Xue Tong, mereka tenang, dan mereka masih menyempurnakan alkimia dengan santai. Situasi lagu macam apa ini? Orang-orang yang menonton melihat ke bawah dengan takjub. 1 atau 2 sudah cukup. Dari 100 orang, 98 di antaranya digoreng. Ini tidak ilmiah. Jika Anda ingin saya mengatakan, Xuan Fei dan Xue Tong adalah yang paling kuat, mereka tidak menggoreng tungku. Apa artinya ini? Di kursi, lelaki tua Zuge memandang Su Fu dengan heran. Meskipun dia lebih kuat dari Su Fu, moralitas Su Fu jauh lebih tinggi daripada dia dalam alkimia. Su Fu melirik ke bawah, lalu melirik Dan Chen, ada yang salah dengan Dan Fang. Dan Fang punya masalah. Ini pasti formula alkimia. Su Fu menarik napas dalam-dalam, tampaknya kesulitan pertemuan alkimia ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Tesnya bukan hanya teknik alkimia, tetapi juga kemampuan pemahaman. Semua alkimia formula harus diuji. Jika ada masalah, alkemis yang tidak melihat masalah dengan formula alkimia secara alami akan meledakkan tungku jika dia membuat alkimia dengan cara yang salah, tetapi jika dia dapat melihat bahwa ada masalah dengan rumus alkimia dan memperbaikinya tepat waktu, seperti Xuan Fei dan Xue Tong, dia secara alami tidak akan menggoreng tungku. Sial, kota pil ini sangat murah. Orang tua Zuge tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk secara diam-diam. Jika ini masalahnya, seharusnya tidak banyak orang yang bisa masuk final. Sangguan Yuer meringkuk bibirnya, awalnya gambar pil acak, tidak ada yang tahu pil apa yang sedang mereka sempurnakan, atau mereka tidak saya belum menyempurnakan ramuan yang saya dapatkan, apalagi mencari tahu masalah di dalamnya. Dengan kesulitan seperti itu, lebih dari 90% alkemis mungkin berhenti di final ini. Biyu merenung. Bab 303 semua diperhatikan lagi. Di tempat alkimia, setelah semua tungku digoreng, para alkemis mengeluarkan tungku alkimia lagi dan berkumpul kembali. Namun, ada beberapa orang yang berdiri di depan platform batu dan tidak segera membuat alkimia, seperti Ye Chen, Luosi, Sun Woyan, Santo Festival Kixi, Chen Rongyun, Tuan Muda Kota Jianjian, dan Li Zhang, Tuan Muda dari keluarga Beihai. Wei Wenzuo, Tuan Muda dari keluarga Xuantian, dan 3 orang pertama di sekitar Ye Chen. Pada saat ini, beberapa dari mereka memegang Dan Fang dan mengerutkan kening, mata mereka berkedip dengan cahaya yang ambigu. Chen Ye, kamu juga tahu. Luosi berbisik di belakangnya. Ada masalah dengan formula pilnya, jawab Ye Chen, menggosok bagian tengah alisnya, jika tebakanku benar, seharusnya ada masalah dengan formula pil yang kita gambar kali ini. Kalian sangat bagus di danceng. Tinggi. Sejujurnya, aku juga tidak tahu. Luosi mengangkat bahu. Karena kamu bisa melihatnya, ayo terus berlatih. Kata Ye Chen, tidak lupa memasukkan 2 bola kapas ke telinganya. Seperti dia,
Luo Xi juga memasukkan 2 bola kapas, dan putra suci roh darah, putra Yin Yang, dan gadis suci Xing Yue pada dasarnya melakukan hal yang sama, memasukkan bola kapas ke telinga mereka. Ternyata, mereka masih cukup teliti. Segera, tidak jauh, tungku alkimia seseorang meledak, dia jujur, seolah-olah dia tidak dapat menemukan masalahnya, dan dia masih menyempurnakannya dengan metode yang salah, sehingga seluruh orangnya terpesona. Kemudian, deru tanur sembur berlanjut satu demi satu. Masing-masing dalam keadaan malu, dan masing-masing penuh dengan depresi, mereka jelas dimurnikan menurut rumus alkimia, jadi bagaimana mereka bisa menggoreng tungku? Hanya saja, bagaimana menurut mereka kota pil yang bermartabat akan memberi mereka resep pil yang bermasalah? Masih ada beberapa orang yang masih di sana, setelah tungku penggorengan kedua, mereka masih dengan bodohnya mengikuti metode pemurnian pada resep alkimia, dan kali ini mereka menjadi lebih berhati-hati. Namun, di antara para alkemis setelah ledakan tungku kedua, tidak semuanya bodoh, ada juga beberapa orang pintar yang melihat masalah dari rumus alkimia, tetapi melihat masalah tersebut tidak berarti mereka dapat menemukan metode pemurnian yang benar. Ledakan, ledakan, ledakan. Akibatnya, seluruh tempat alkimia tidak pernah berhenti sejak tungku penggorengan dimulai. Di antara mereka, seseorang dengan sedih mendesak untuk ketiga kalinya untuk menggoreng tungku, dan keluar dari tempat alkimia dengan putus asa. Di antara mereka, meskipun beberapa orang menemukan masalahnya, mereka gagal menemukan metode alkimia yang benar, menyia-nyiakan 3 bahan alkimia, dan mundur tanpa ragu. Oleh karena itu, sebelum waktu yang ditentukan, lebih dari separuh masyarakat telah mengambil sikap. Sekelompok orang bodoh. Di depan peron batu No. 17, sudut mulut Suetong berkedut menjadi cibiran menggoda. Dia tidak pernah meledakkan tungku sekalipun, dan sepertinya dia telah menemukan bahwa ada masalah dengan formula dan sejak awal, jadi dia telah menyempurnakannya sesuai dengan metode yang benar sejak awal, dan dia akan menyelesaikannya. Dia. Di sisi lain, Xuanfei sama dengan dia terlihat acuh tak acuh, tenang dan tenang. Dia menemukan bahwa ada masalah dengan formula pil sejak awal, dan dia selalu menggunakan metode yang benar untuk memperbaikinya. Dan Chen, idemu sangat mudah. Di kursi tinggi, lelaki tua berambut putih itu menghela nafas pada Dan Chen. Alkimia itu seperti kultivasi, kamu tidak bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Dan Chen sedikit tersenyum, mengikuti formula alkimia sama saja dengan jatuh ke dalam kesalahpahaman. Dalam konferensi alkimia, persaingan tidak hanya alkimia, tetapi juga pemahaman. Saya setuju dengan itu. Tetua lainnya mengelus janggutnya dan tersenyum. Tapi menurutku murid darah itu benar-benar tidak sederhana. Seorang penatua berkata dengan santai, teknik alkimia membuatku merasa sangat akrab, dan pencapaiannya dalam alkimia tidak kalah dengan Xuanfei. Bersenandung. Saat semua orang berbicara, seseorang di bawah telah menyempurnakan ramuan tersebut. Seperti yang dipikirkan semua orang, Xuanfei adalah orang pertama yang menyempurnakan ramuan tersebut. Bersenandung. Itu adalah murid darah yang tidak memiliki urutan tertentu dengan Xuanfei, yang benar-benar membuat tempat itu berisik. Karena mereka berdua menggunakan ramuan yang dimurnikan dengan cara yang benar di awal, tidak ada yang memproduksi ramuan untuk waktu yang lama setelah itu, karena terlalu banyak membuang waktu karena tungku penggorengan. Saat ini, hanya ada selusin figur yang tersisa di tempat alkimia. Waktu berlalu dengan lambat, dan semua orang menonton tempat alkimia. Bocah itu bisa melakukannya. Dia berhasil bertahan sampai sekarang tanpa dihancurkan. Di kursi, lelaki tua Zuge tertekan lebih dari sekali, dan menatap Sufu lebih dari sekali. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia hanya bisa berlatih? Apakah ini obat mujarab 2 butir? Sejujurnya, aku juga sangat terkejut. Sufu terbatuk, sepertinya aku meremehkannya. Kamu tidak hanya meremehkannya, kamu terlalu meremehkannya. Orang tua Zuge menghela nafas, kamu tahu, dia harus menemukan cara yang tepat untuk membuat alkimia terlebih dahulu, tingkat pemahaman ini tidak biasa. Kakak Biyou, kekasihmu tidak mudah. Sangguan Yuer terkikik dan menatap Biyou dengan mata terbelalak. Biyu hanya tersenyum, tetapi tidak memberi tahu Sangguan Yuer bahwa itu adalah Ye Chen, karena dia merasa lebih baik mengejutkannya. Bersenandung. Sementara beberapa orang berdiskusi, orang lain di bawah berhasil membuat pil, dan itu adalah Sun Woyan, perawan suci festival Kixi. Bersenandung. Setelah dia, ada putra suci roh darah di sebelah kiri Ye Chen.
Setelah putra suci roh darah datang gadis suci Xing Yue dan putra suci Yin Yang, dan setelah itu datanglah Luo Xi di belakang Ye Chen. Pil keluar satu demi satu. Sekarang, hanya ada 4 sosok yang tersisa di lapangan, satu adalah Ye Chen, yang lainnya adalah Sangguan Yun Kue dari Dong Yue Sangguan, yang lainnya adalah Li Yuanyang dari Sekte Zeng Yang dan Yuan Zi dari Sekte King Yun. Segera, Sangguan Yun Kue juga memproduksi pil, dan Li Yuanyang dari Zeng Yang Zong dan Yuan Zi dari King Yun Zong juga memproduksi pil secara berurutan. Hari saya. Di lapangan, Ye Chen adalah satu-satunya yang tersisa, masih berjuang untuk memanipulasi api. Sekarang, dia benar-benar menjadi fokus semua mata, dan sulit bagi keempat penjuru untuk mengawasinya atau tidak, karena hanya dia yang tersisa. Jika dia meledakkan tungku lagi, mungkin sudah terlambat untuk alkimia. Seseorang bergumam. Jadi, jika dia berhasil membuat alkimia kali ini, dia akan bisa melaju ke final. Jika dia tidak berhasil, hanya bisa dikatakan dia tidak cukup baik. Saya mendengar bahwa dia masih terdaftar sebagai murid Dan Cheng. Aku hanya tidak tahu dari mana asalnya. Seseorang mengelus janggutnya, mencoba menggunakan metode rahasia untuk mengintip, tetapi dia tidak bisa melihat petunjuknya. Kembali dan periksa orang ini. Duduk di kursi, Ji Ningsuang berkata dengan ringan, dan cahaya ilahi bersinar di matanya yang indah lagi. Aku akan mulai menyelidiki. Pria tua berambut abu-abu di sebelahnya berkata dengan hormat. Kakak senior, apakah menurutmu dia bisa membuat pil? Di platform tunggu, Luo Xi menarik-narik sudut pakaian Xuan Fei sambil menatap Ye Chen di tempat alkimia. Apakah dia bisa mencapai final atau tidak, tidak ada bedanya bagiku. Ekspresi Xuan acuh tak acuh, ekspresinya tidak berubah sama sekali, dan nadanya penuh keyakinan mutlak, bahkan jika Ye Chen bisa memperbaiki ramuan itu, bahkan jika Ye Chen bisa di final, dia juga mengabaikannya secara langsung. Meskipun setelah beberapa pertandingan ini, dia memiliki sedikit kejutan terhadap Ye Chen, tetapi di depan kesombongannya, kejutan itu langsung diabaikan. Keluar dan di bawah perhatian semua orang, mengikuti lolongan serigala Ye Chen, ramuan ungu terbang keluar dari tungku alkimia dan ditangkap oleh Ye Chen. Panggilan. Ye Chen menyempurnakan ramuan itu, yang membuat banyak orang menghela nafas lega. Terutama Su Fu, betapa aneh ekspresinya, dia bahkan tidak tahu bahwa alkimia Ye Chen sangat mahir. Di bawah, Ye Chen sudah bergegas ke platform alkimia yang memegang ramuan yang telah dia sempurnakan. Lulus. Melirik ramuan yang dipegang Ye Chen, tetua yang menguji ramuan itu tersenyum puas. Pada saat ini, sesepuh berambut putih bangkit lagi, dan tawa berkabut bergema di tempat tersebut. Rekan Taois, ini adalah akhir dari hari ini, besok akan menjadi final dari kompetisi alkimia. Ayo pergi, pulang. Mendengar itu sudah berakhir, Luo Xi melompat seperti peri. Namun, saat dia berbalik, Ye Chen sudah tidak ada lagi. Selain itu, Ye Chen, saat tetua berambut putih membuat pengumuman, dia sudah berlari menuju pintu keluar, dan ketika semua orang bangun, orang ini adalah yang pertama keluar dari tempat tersebut, dan dia menghilang dalam sekejap mata. Kakak Biyou, kekasihmu telah melarikan diri. Sangguan Yuer buru-buru menunjuk ke pintu keluar tempat tersebut. Yuer, dia adalah Ye Chen, Biyu berbisik pelan. Dia, kamu Chen. Bab 304 Pedang Tyrannosaurus. Ye Chen berlari keluar dari tempat pertemuan sepanjang jalan, dan melesat ke jalan kecil di pinggir jalan. Pil City sangat besar, dengan banyak puncak, yang masing-masing memiliki istana, paviliun, toko, dan kios pinggir jalan, sangat makmur. Berjalan sepanjang jalan yang berkelok-kelok, mata Ye Chen terus menyapu kios-kios di kedua sisi. Besok akan menjadi babak final, finalnya adalah memurnikan ramuan 4 butir, dan rumput roh yang diperlukan untuk menyempurnakan ramuan 4 butir perlu disiapkan sendiri. Kalau dipikir-pikir, rumput roh yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil roh 4 pola sangat langka, dan masing-masing sangat berharga, tentu saja, para alkemis yang berpartisipasi dalam pertemuan alkimia perlu mempersiapkannya sendiri. Haruskah saya menyempurnakan pil Shouyuan 4 baris? Atau pil perpanjang kehidupan 4 baris? Ye Chen berjuang dengan pertanyaan ini sepanjang jalan. Line Renewing Life Pill dibeli di toko, dan jejak jiwa di dalamnya telah ditangkap olehnya. Dia berpikir bahwa jika dia bekerja dengan baik, dia hampir tidak bisa memperbaikinya. Adapun pil Shouyuan Siwen, itu diberikan kepadanya oleh Biyu dibandingkan dengan pil perpanjang hidup Siwen. Pemurnian pil Shouyuan Siwen sedikit lebih rumit, tetapi sedikit itu dapat diabaikan.
Bagaimana kalau memurnikan keduanya? Setelah memikirkannya, Ye Chen masih merasa bisa memurnikan kedua jenis pil itu. Pil Shouyuan 4 pola dan pil perpanjang hidup 4 pola keduanya adalah pil untuk menambah umur panjang. Baginya, kedua pil ini tersedia. Dalam kondisinya saat ini, yang kurang darinya adalah umur. Itu dia. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen mulai tidak menemukan apapun di kios-kios yang lewat, dan akan berhenti untuk membeli satu atau dua tanaman dari waktu ke waktu. Namun, perjalanan ini cukup membuatnya merasa tertekan. Rumput roh yang dibutuhkan untuk memurnikan kedua pil itu menghabiskan 500.000 hingga 600.000 batu roh, tetapi dia merasa lega ketika mengira itu adalah pil roh 4 pola. Saat dia berjalan, Ye Chen merasakan api abadi dan langit bergemuruh di Danhai bergetar satu demi satu. Di sana sayang. Begitu mata Ye Chen berbinar, matanya mulai bergerak dari sisi ke sisi, dan akhirnya berhenti di warung pinggir jalan menurut instruksi Xian Huo dan Tian Lei, yang disebut harta karun ada di warung itu. Tanpa banyak berpikir, dia berlari ke kios dalam 2 atau 3 langkah. Pemilik stan adalah seorang pria parubaya yang kurus, terlihat sangat anggun, seperti seorang sarjana Hanlin yang anti-manusia. Ketika Ye Chen datang, dia masih memegang sebuah buku kuno untuk dibaca. Ye Chen tidak mengganggu pria parubaya itu, tetapi menyipitkan mata pada barang-barang di stan. Saya harus mengatakan bahwa barang-barang di stan ini sangat beragam, ada rumput dan buah spiritual, buku dan gulungan kuno, metode rahasia dan seni yang mendalam, dan senjata dan pedang spiritual, Tetapi lebih banyak pil. Adalah kota pil, bagaimana mungkin kita tidak menjual pil? Pada akhirnya, mata Ye Chen tertuju pada pisau patah berkarat, yang berbintik-bintik dan berbintik-bintik, dan nafas waktu mengalir deras ke arahnya, seolah-olah sudah ada di sini selama beberapa tahun. Tanpa sadar, dia meraih gagang pisaunya, ingin mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati. Namun, dia agak meremehkan bobot pisau yang patah itu, yang beratnya setidaknya 2000 kati. Ini cukup berat. Ye Chen menghela nafas, mengedarkan energi aslinya untuk beberapa saat, dan mengambil pisau yang patah itu. Mungkin pisau yang patah itu memang tidak mudah, dan sangat patah sehingga hanya sedikit orang yang menyentuhnya, dan masih ada lapisan debu tipis di atasnya. Dengan lembut menyeka debu dari pisau yang patah, Ye Chen melihat 3 kata kuno terukir di gagang pisau, pisau naga tiran. Pisau balon. Ye Chen dengan lembut membelai pisau yang patah di tangannya, nama yang sangat mendominasi. Entah kenapa, saat menyentuh pisau yang patah itu, Ye Chen merasakan darah di tubuhnya mendidih, apalagi saat dia mengetuk pisau yang patah itu dengan ringan, dia masih bisa mendengar gema, yaitu suara mendengung dari pisau itu. Memegang pisau yang patah itu, dia melihatnya berulang kali, tetapi dia tidak dapat menebak dari bahan apa itu dibuat, dia hanya tahu bahwa pisau itu sangat keras dan berat. Sangat sulit, pasti bisa menahan kekuatan kejut bahu Wang Zan. Ye Chen menyentuh dagunya, kekuatan bahu Wang Zan begitu kuat sehingga pisau biasa akan hancur oleh kekuatan kejut yang pernah digunakan. Seharusnya bagus menggunakan pisau ini untuk melakukan Eight Desolation Slash. Ye Chen tersenyum. Teman kecil menyukai pisau yang patah ini. Ketika Ye Chen merenung, pemilik kios telah meletakkan buku kuno itu dan menatap Ye Chen sambil tersenyum, jika kamu menginginkannya, aku bisa membuatnya lebih murah, dan kamu bisa mendapatkannya dengan 100.000 batu roh. Hilang. 60.000. Ye Chen memangkas harganya dengan keras. Teman kecil, hargamu terlalu tinggi. Pria parubaya itu tidak bisa menahan senyum, dengan cara ini, kamu menambahkan 20.000, dan aku menjatuhkan 20.000, bagaimana dengan 80.000 batu roh? Kesepakatan. Ye Chen langsung kali ini, dan menyerahkan tas penyimpanan. Karena itu adalah harta karun, dia akan membelinya seharga 800.000 yuan. Setelah menerima pisau naga tirani, Ye Chen mulai mencari di depan setiap kios. Dia akan berhenti di hampir setiap kios, berharap Xian Huo dan Tian Lei dapat memberinya beberapa petunjuk, sehingga dia dapat menemukan lebih banyak harta dan kembali. Namun, setelah berjalan jauh, Xian Huo dan Tian Lei sepertinya tertidur, sangat jujur. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan Ye Chen juga memutar setengah dari danceng melihat malam tiba, dia menyelinap kembali ke jalan yang ramai. Namun, begitu dia mengambil 2 langkah, dia melihat 2 sosok cantik di kerumunan perlahan mendekat dari kejauhan. Setelah melihat lebih dekat, bukankah mereka Biyu dan Sangguan Yuer? Nima. Ye Chen mengutuk secara diam-diam, tanpa sepatah kata pun, berbalik dan bergegas ke toko di pinggir jalan.
Dia tidak keluar sampai keduanya lewat. Dia tidak bersembunyi dari Biyou, tapi dari Sangguan Yuer. Dia masih ingat pemandangan indah di tungku alkimia hari itu, dan dia masih belum menemukan cara untuk menghadapinya. Jika dia bisa bertahan, dia akan lebih pendiam, setidaknya tidak secara terang-terangan. Lihat, dosa. Ye Chen tidak bisa membantu menggosok bagian tengah alisnya. Teman kecil. Saat Ye Chen bergumam, suara wanita terdengar di belakangnya. Ah! Mendengar suara itu, Ye Chen berbalik tanpa sadar, hanya untuk menemukan seorang wanita berpakaian putih berdiri di belakangnya, dengan sosok dan temperamen yang menawan. Elegan dan mewah, seperti permaisuri di istana fana. Selain wanita berbaju putih, Ye Chen melirik toko ini dari sudut matanya, ternyata menjual pakaian. Tetapi ketika datang ke pakaian yang tergantung di sini, mereka sangat berwarna-warni, ada berbagai macam warna, masing-masing luar biasa, diwarnai dengan berbagai warna kecemerlangan. Ye Chen hanya meliriknya, dan dia terpesona. Teman kecil, kamu mungkin tertarik. Wanita berbaju putih itu tersenyum. Iya. Ye Chen tertawa datar, pertama-tama melirik ke jalan, melihat bahwa Biyu dan Sangguan Yuer telah pergi jauh, dia berbalik dan berjalan ke toko, biar aku lihat dulu. Apakah kamu ingin membelinya untuk kekasihmu atau istrimu? Wanita berbaju putih itu tersenyum lembut. Kekasih. Ye Chen dengan santai menjawab, masih melihat ke kiri dan ke kanan. Jika ada sesuatu yang dia suka, dia tidak keberatan membawanya kembali ke Chu Xuan dan Chu Ling. Belum lagi, dia benar-benar melihat dua baju neon yang cerah dan indah. Kedua gaun neon itu melayang berdampingan, keduanya bersinar dengan cahaya warna-warni, sangat cantik, dan dia juga bisa melihat bahwa kedua gaun neon ini bukan hanya pakaian, mereka juga telah dikorbankan dengan metode rahasia khusus, dan mereka diukir dengan teknik pertahanan tersembunyi. Ye Chen tertarik, melihat kedua gaun neon itu, sebuah gambar indah tampak muncul di depan matanya, yaitu, Chu Xuaner dan Chu Linger memakainya dan menari dengan anggun, sesuci dan tanpa cacat seperti peri di 9 langit. Yang di sebelah kiri adalah gaun peri yang berwarna-warni, dan yang di sebelah kanan adalah gaun phoenix yang berwarna-warni. Ketika Ye Chen terpesona olehnya, wanita berbaju putih itu tersenyum lembut, ini adalah mahakarya terbaru saya dari Paviliun Phoenix, dan saya tidak akan pernah membuat yang kedua. Unik. Ye Chen tersenyum. Bisa dibilang begitu. Ada juga teknik pertahanan tersembunyi di dalamnya, ya. Ye Chen menyentuh dagunya. Teman kecil memiliki penglihatan yang bagus sehingga dia bahkan bisa melihat ini. Wanita berbaju putih itu sangat terkejut. Ini dijual berapa? Bab 305 membeli pakaian. Apakah kamu menginginkan keduanya, teman kecil? Wanita berbaju putih itu tersenyum lembut. Apakah lebih murah untuk meminta dua? Ye Chen menggosok tangannya dan tersenyum. Itu wajar. Wanita berbaju putih itu menarik sehelai rambut yang jatuh, dan berkata sambil tersenyum, satu potong dijual seharga 600.000 batu roh, dan dua potong berharga 200.000 yuan, itu 1 juta. 1 juta. Mata Ye Chen segera tegak, dan dia menelan ludah. Ini adalah gaun neon yang unik. Melihat Ye Chen seperti ini, wanita berbaju putih sedikit tersenyum, karena kamu dapat melihat bahwa ada keterampilan pertahanan pada pakaian neon ini, kamu secara alami dapat melihat bahwa itu luar biasa, dan bukan hanya sesederhana tampan. Bisakah lebih murah? Ye Chen tertawa datar. Aku tidak akan menawar lagi. Wanita berbaju putih itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kali ini, Ye Chen langsung menggigit jarinya, dan sambil menggigit, dia melihat kedua pakaian neon, 1 juta batu roh, itu bukan lelucon, memikirkan batu roh yang menumpuk di bukit, dia merasakan sakit di daging. Namun, ketika dia memikirkan sikap tak tertandingi Chu Xuan dan Chu Ling ketika mereka mengenakan pakaian neon, dia tiba-tiba merasa bergairah. Pembelian. Lagi pula, Ye Chen masih mengertakkan gigi. Mencari gadis adalah masalah besar. Jika Anda kehilangan uang, Anda bisa mendapatkan uang. Jika Anda kehilangan gaun neon unik ini, Anda tidak akan punya tempat untuk mencarinya. Dia tahu sudah waktunya untuk pertumpahan darah. Senior, lepaskan untukku. Ye Chen mengeluarkan tas penyimpanan dari tangannya, dan menyerahkannya kepada wanita berbaju putih dengan rasa sakit yang luar biasa. Wanita berbaju putih itu tersenyum, dan melepas dua gaun neon dengan jentikan tangannya, lalu menyerahkan dua jepit rambut mutiara giok Phoenix kepada Ye Chen. Ada hadiah? Ye Chen terkejut. Phoenix Pavilion berharap semua kekasih di dunia menikah. Wanita berbaju putih itu tersenyum menyentuh,
jepit rambut manik giok Phoenix ini juga unik di dunia. Itu hanya diberikan kepada kekasih. Ketika mereka menikah, mereka akan dipakai oleh pengantin wanita, dan mereka akan menjadi tua bersama. Ada hal bagus lainnya. Ye Chen terkekeh, dia tentu saja tidak sopan karena itu adalah hadiah. Namun, ketika dia mengambil jepit rambut manik giok Phoenix dan melihatnya, dia tidak bisa tidak mengagumi hatinya, karena jepit rambut manik giok Phoenix ini bukanlah produk biasa, tetapi senjata spiritual untuk pengorbanan khusus. Itu sangat detail, belum lagi Phoenix pada jepit rambut mutiara, digambarkan dengan sangat jelas. Paviliun Phoenix, sungguh luar biasa. Ye Chen terus menghela nafas. Terima kasih, senior. Ye Chen membungkuk pada wanita berbaju putih, lalu mengambil 2 jepit rambut Phoenix, berbalik dan berjalan keluar dari toko. Setelah Ye Chen pergi, wanita berbaju putih tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke halaman belakang toko dengan ragu. Tuan Suci, mengapa Anda memilihnya hanya ketika begitu banyak orang datang untuk membeli pakaian neon, dan memberinya batu giok Phoenix? Jepit rambut mutiara. Karena dia, aku ingat seseorang yang telah kulupakan. Dari kebun belakang, terdengar suara perempuan semanis suara alam, sangat halus. Setelah meninggalkan toko, Ye Chen mulai berkeliaran di jalan lagi, dan sesekali berhenti di depan sebuah kios kecil untuk memilih beberapa artefak dan pernak-pernik spiritual. Itu adalah kunjungan langka ke Danceng, jadi tentu saja dia akan membawa kembali beberapa hadiah untuk Xian dan Hua. Tak perlu dikatakan, setelah berjalan jauh, Ye Chen menemukan bahwa tas penyimpanannya pada dasarnya sudah habis. Setelah semua perhitungan, kali ini saya datang ke Pil City, saya benar-benar menghabiskan banyak uang, saya membeli lebih dari 1 juta yuan untuk pil, 7 atau 8 juta yuan untuk bahan alkimia, dan 1 juta yuan untuk pakaian neon berwarna-warni. Tersisa puluhan ribu. Aku kehabisan uang lagi. Ye Chen menggaruk kepalanya, melihat kios ini, melihat kios itu, sebenarnya ada banyak barang yang ingin dia beli, tapi dia sangat pemalu sehingga dia sudah menjadi orang miskin setelahnya. Membeli sepanjang jalan. Ayo, menyerah, ayo pergi. Tepat ketika Ye Chen berjuang, dia dipukul oleh seorang pria gemuk besar yang bergegas, dan dia berbalik dalam lingkaran setelah dipukul. Nima. Ye Chen mengutuk keras, tapi pria gendut itu sudah kabur, dan menyelinap ke toko. Ye Chen melirik ke toko, dan mau tidak mau melihat ke atas. Wow! Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, meskipun tokonya tidak besar, plakat di toko itu tidak sebesar biasanya, tingginya lebih dari 10 kaki, dan ada kata besar, berjudi, di plakat itu. Luar biasa. Kata berjudi sangat besar, saya khawatir orang lain tidak akan tahu bahwa ini adalah rumah judi. Ye Chen mendecakkan lidahnya. Ayo, ayo, ayo. Sementara Ye Chen melihat ke atas, orang lain berlari dengan tergesa-gesa dan dipukul olehnya dan berputar-putar. Nima. Ye Chen mengutuk lagi. Namun, saat dia melihat, pria itu juga berlari ke dalam kasino dengan membawa tas penyimpanan. Apalagi bukan hanya orang itu, tapi banyak orang berkumpul menuju kasino. Yang terpenting, hampir semua orang membawa tas penyimpanan yang menggembung. Apakah bisnis kasino Danceng begitu bagus? Ye Chen tertegun. Tentu saja tidak. Pemilik stan di sebelah Ye Chen mengambil alih pembicaraan. Itu adalah seorang lelaki tua yang meremas kumisnya dan menjelaskan, besok adalah final dari konferensi alkimia pertarungan. Rumah judi telah melihat kesempatan ini. Lalu kami membuat taruhan lain. Petaruh dapat menggunakan batu roh untuk bertaruh siapa yang akan memenangkan tempat pertama besok. Secara alami, Anda juga dapat bertaruh pada siapa yang akan memenangkan tempat kedua dan ketiga. Bukan tidak mungkin menjadi kaya, jika taruhannya adalah tidak akurat, tidak jarang bangkrut dalam semalam, rumah judi. Tidak lebih dari itu. Itu maksudmu. Ye Chen menggosok dagunya, menimbang tas penyimpanannya, dan memasukkannya ke dalamnya. Begitu dia masuk ke kasino, mata Ye Chen berbinar. Rumah judi itu tidak terlihat sangat besar dari luar, tetapi ketika Anda masuk, itu menjadi dunia di dalamnya, dengan 3 lantai naik turun, yang sedikit berbeda dari suasana berasap yang dibayangkannya. Tata letak di sini luar biasa, terdapat bebatuan dan air yang mengalir, serta banyak tempat yang masih terdapat tanaman. Ling Chao membuat orang mengira ini bukan kasino, melainkan taman belakang. Besar, besar, besar. Namun, meski tata letaknya sangat bagus, masalah umum rumah judi masih belum bisa diubah. Mereka semua adalah biksu, tetapi mereka semua memiliki wajah memerah dan leher tebal. Kasino ini sangat menarik.
Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menyentuh dagunya, melihat sekeliling, lalu mengambil 2 langkah ke dalam. Segera, dia melihat sekelompok besar orang berkumpul di sekitar meja batu. Tempat pertama di Xuanfei, 100.000 batu roh. Aku bertaruh di tempat pertama di Suetong, 80.000 batu roh. Sebelum Ye Chen benar-benar datang, dia mendengar suara seperti itu. Belum lagi, Xuanfei dan Suetong adalah favorit untuk memenangkan tempat pertama, sehingga orang yang datang untuk bertaruh pada dasarnya bertaruh pada mereka. Bagaimana dengan Li Yuanyang, Yuanzi, Del? Ye Chen tidak mendengar nama mereka. Secara alami, dia tidak mendengar nama Li Yuanyang dan Yuanzi, dia juga tidak mendengar namanya sendiri. Siapa yang bertaruh dan berapa banyak yang harus dipertaruhkan? Ketika Ye Chen melangkah maju, lelaki tua berpakaian ungu yang mengumpulkan uang itu bertanya. Bagaimana kamu membayarnya? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bertaruh pada Xuanfei, 100 bayar 1. Bertaruh pada murid darah, 80 bayar 1. Bertaruh pada gadis suci Kixi, 50 bayar 1. Bertaruh pada putra roh darah, 30 bayar 1. Kata lelaki tua berbaju ungu, tentu saja, Anda juga bisa bertaruh pada tempat kedua atau ketiga, dan peluangnya berbeda. Lalu berapa peluang untuk bertaruh pada tempat pertama Chen Ye? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu lagi. Chen Ye. Pria tua berbaju ungu itu tertegun sejenak, dan mau tak mau melirik Ye Chen dari atas ke bawah. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang datang untuk bertaruh sedang menonton, menatap Ye Chen seperti bodoh. Otak pria ini kebanjiran. Tunggu sebentar, siapa Chen Ye? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kamu benar jika kamu belum pernah mendengarnya. Ye Chen mengabaikan orang-orang ini secara langsung, dan masih menatap lelaki tua berbaju ungu dengan mata cerah. Senior, kemungkinannya sudah habis. 1 membayar 100. Pria tua berpakaian ungu itu berkata dengan santai. Ini sangat tinggi, jadi kamu harus bertaruh sedikit, bagaimana jika kamu menang? Kata-kata Ye Chen membuat semua orang di sekitarnya geli. Berapa banyak untuk bertaruh? Ayo bertaruh 1000 dulu, kata Ye Chen, dan hendak membayar. Setidaknya 10.000 taruhan. Pria tua berbaju ungu itu tampaknya memiliki temperamen buruk dan sedikit tidak sabar.